المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Dengan demikian, Yesus di dalam satu pribadinya itu, ia memiliki kodrat ilahi dan kodrat insani. Kodrat ilahinya itu menunjuk keberadaannya sebagai sang firman yang hadakana fil bada'i indallah, yang sejak semula bersama-sama dengan Allah. Dan karena itu firman itu adalah Allah. Wal kalimatu huwallah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri, karena ia berdiam di dalam zat Allah. Namun setelah firman itu berinkarnasi, menjelma menjadi manusia, ia juga memiliki kodrat insani, keberadaan wujud fisiknya sebagai manusia. Jadi dalam satu pribadi, Yesus itu berkodrat ilahi, menunjuk kepada hakikatnya sebagai sang firman, eksistensi keberadaannya sebagai kalimatullah, yang kemudian berinkarnasi. Ia juga berkodrat insani. Nah, kalau kita menyimak pernyataan di dalam dari Baba Shenouda, seorang pemimpin gereja Koptik, dalam bukunya Tabiatul Masih, beliau menulis dalam buku ini, akan saya bacakan. Dalam bukunya Tabiatul Masih, beliau menulis, dikatakan As-Sayyidul Masih huwal ilahul kalimatul mutajassid. Yesus Kristus atau Tuhan Kristus, dia adalah Allah sang firman yang menjadi manusia. Lahu lahutun kamil, dia sempurna dalam kodrat lahutnya, dalam kodrat ilahinya. Wa nasutun kamil, dan dalam kodrat insaninya, nasutnya, ia juga sempurna. Wa lahutuhu mutakhidun binasutihi bigairi ikhtilat wala intijaj wala takyir. Dan kodrat ilahinya menyatu dengan kemanusiaannya tanpa bercampur, berbaur, dan mengalami perubahan sama sekali. Nah, di sini ditunjukkan berdasarkan kitab suci bahwa Yesus itu adalah sang firman yang menjadi manusia, di mana ia berkodrat ilahi dan sekaligus berkodrat insani, di mana antara kedua kodrat tabiat itu tidak saling meniadakan, menghilangkan satu sama lain, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi kalau kita membaca dalam kitab-kitab Injil, kitab Injil menyatakan dengan terus terang kodrat atau keberadaan kemanusiaan Yesus. Injil tidak berusaha menutup-nutupi. Yesus memang benar-benar berkodrat manusia. Ia lapar, ia haus, ia bisa merasakan letih, ia bisa tertidur, ia bisa mengalami penderitaan, bahkan ia mengalami kematian di atas kayu salib. Tetapi saat yang sama, kitab Injil juga tanpa ragu menyatakan keilahian Yesus. Dan ini yang harus kita pahami, harus kita mengerti. Yesus adalah inkarnasi, penjelmaan sang firman, sehingga ia bukan hanya berkodrat ilahi, tetapi ia juga memiliki kodrat insani atau kodrat manusia.